Sini Ani. Iya, assalamualaikum. Dadah. Kalau kata orang dulu, kalau di pintu dilamar urung.
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Sini Ani. Iya, assalamualaikum. Dadah. Suami minta ditemenin, kita bilang bang mau ada acara maulid bang. Abang makan sendiri dulu bang. Soalnya penting nih acara maulid. Kata suami perasaan tadi pagi datang ke majelis maulid, di siang majelis maulid lagi, insya Allah berkah bang kalau orang duduk di majelis maulid. Kita nggak beli gula sama teh bang. Kita nggak pakai masak bang, berkat ada aja alhamdulillah. Saya lihatin udah nenteng semua ini ya, alhamdulillah. Berkah. Jamaah sekalian, temanya hari ini meningkatkan ukhuwah. Dengan peringatan Nabi, peringatan Maulid Nabi, meningkatkan ukhuwah. Dengan meningkatnya ukhuwah, maka akan meningkat juga rasa kepedulian terhadap sesama. Ini penting. Karena sering baginda Rasul itu menyampaikan pesan kepada para sahabat untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Ketika Nabi menginjakkan kaki di kota Madinah, pesan Nabi 4, 3 hablum minan nas, satunya hablum Allah. Pesan juga baginda Rasul pernah mengutarakan bahwa ada pesan-pesan, kalau kau ingin melihat bagaimana kedudukanmu di sisi Allah, lihatlah 3 hal. 3 hal ini hablum minan nas. Jadi banyak pesan Nabi itu terkait dengan hablum minan nas. Bahkan Allah dalam hadis qudsi mengatakan wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Dalam hadis qudsi Allah firmankan wallahu fi aunil abdi, Allah bersama dengan seorang hamba, maka al-abdu fi auni akhihi, di mana hamba tersebut suka nolongin, suka bantuin, suka peduli sama orang lain. Allah yang mengatakan jangan lupa hablum minan nas. Nah, ini momentum peringatan Maulid, mudah-mudahan ukhuwahnya meningkat, ukhuwahnya bertambah, insya Allah kita tambah peduli lagi dengan sesama. Amin ya rabbal. Apaan sih pesannya Nabi yang 4? Ketika menginjakkan kaki di kota Madinah, ketika hijrah, menginjakkan kaki pertama, pesan Nabi ya ayuhan nas, wahai manusia, 3 hablum minan nas, 1 hablum Allah. Afsus salam, ucapkan salam. Ini kan ukhuwah kita kepada sesama manusia. Apalagi ngucapin salam sunnah, jawabnya wajib. Tapi yang lebih cakep, ngucap salam dulu. Bu, kalau misalnya ada yang temuin ibu ngucapin salam wajib, ibu jawab waalaikumsalam. Meskipun hukumnya fardu kifayah, udah ada yang jawab, udah yang lain kagak usah menjawab. Gugur kewajiban kita. Salam tuh ada 3. Salam yang pertama kudu dijawab, wajib dijawab, salamnya orang kepada kita. Yang kedua, salam yang kagak usah dijawab, salamnya imam lagi tasyahud akhir. Suami kita jadi imam, kita jadi makmum. Pas udah mau selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, ibu jangan pakai jawab waalaikumsalam, nggak usah, itu nggak terjawab. Salam yang ketiga adalah salam yang tidak kita harapkan jawabannya, salamnya orang yang ziarah kubur. Orang kalau ziarah kubur kan ucapin salam, assalamualaikum ya ahlad diyar. Kita nggak mengharapkan jawabannya. Kalau kita jawab assalamualaikum ya ahlad diyar, tiba-tiba waalaikumsalam, ibu nggak bakalan menjawab. Ya, udah kita fokus sama yang pertama aja. Kalau kita datang kita mengucap salam duluan, kalau dengar salam kita langsung menjawab waalaikumsalam. Itu hablum minan nas, itu hubungan kepada manusia. Afsus salam, tebar salam. Yang kedua kata Nabi wa'atimu ta'am, bagi makanan, beri makanan. Makanya pantas kata Nabi kalau kita masak banyakin kuahnya, kasih ke tetangga. Apa yang dikasih? Kuahnya doang. Tentang hadis begitu jangan kuahnya doang. Emang sih masak semur ayam, ayamnya setengah ekor, cemplungin kentangnya 2 kilo, airnya segalon, pakai
kayu manis, pakai kecap, pakai mirin, enak banget. Tetangga, ya Allah, tetangga baunya enak banget, bikin semur. Cuma kita ingat di hadis, kita siapin panci, ada tutupnya, anterin ke tetangga. Tetangga bilang kita giringin semur. Dia udah siapin nasi mau makan. Begitu dia buka pancinya, aduk nggak ada sini, mana sangkut teko ayamnya atau ke entaknya gitu ya. Ya Allah, wa'atimu ta'am, bagi makanan. Insya Allah berkah. Ibu ngerasain ini musim maulid makanan berlimpah, betul apa enggak? Ibu bagi tetangga, ibu bagi keluarga, ibu bagi saudara, makanan gak bakal habis. Baliasdat akan tetapi bertambah lagi. Alhamdulillah bagi makanan kapanpun dimanapun ini termasuk sedekah. Hablum minan nas. Apalagi kata Nabi tahadu tahabbu. Kalau kita kasih sesuatu, ntar bakal timbul rasa cinta di antara keduanya. Jadi maksudnya gini Bu, kalau sekira nih ibu punya tetangga, ibu punya saudara yang sekira-kiranya lagi bersengketa sama ibu, lagi musuhan kagak tegor-tegoran, ada nggak? Dia yang begitu jangan ya. Tapi dengan hadir ke majelis maulid, pahamin bahwa tingkatkan ukhuwah dengan memberi, dengan peduli. Jadi ibu ingat, oh iya tetangga ada 2 orang yang bermasalah. Pulang dari sini beli jeruk bangsa sekilo. Kirimin sekilo mereka. Tahabu, ngasih hadiah akan meningkatkan rasa cinta. Susah kalau dibuang bagaimana? Biarin. Ibu belikanlah yang terbaik, tapi jangan bilang ketika datang ke toko buah, bang mana bang yang buah udah rada-rada busuk mana bang? Belilah yang terbaik. Insya Allah kita tetap absus salam, mengucapkan salam, mengucapkan perdamaian, kemudian kita suka memberi, insya Allah akan meningkatkan ukhuwah di antara kita. Amin ya Rabbal. Yang ketiga kata Nabi, wasilul arham, silaturahim. Ini kata Nabi, silaturahim di sini Bu bukan baik sama orang yang baik, bukan nyambung kepada orang yang nyambung, tapi kata Nabi sil man kotoaka. Maksudnya silaturahim di sini adalah sil man kotoaka, sambunglah hubungan kepada yang memutusin hubungan kepadamu. Mungkin di sini ada nih, mungkin. Mungkin nih ada yang lagi pelengos sama saudaranya. Mungkin ada yang lagi pelengos sama tetangganya. Hati-hati, kata Nabi, la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Haram, dosa orang ngediamin orang lain lebih dari 3 hari. Yang takian ketika keduanya berjumpa, fayuridu hada wa yuridu hada, yang satu melengos ke sono, yang satu melengos ke sini, alias masing-masing pada buang muka. Ada? Sono, sini mah enggak beda. Orang ngaji mah insya Allah nggak gitu. Yang satu melihat ke sana, yang satu melihat ke sini. Kadang-kadang kita ngalamin yang begitu, tapi kata Nabi, wa khairuhuma, yang lebih baik di antara keduanya, man yabda'u bisalam, yang mulai salam duluan, yang mulai tegur duluan, yang mulai senyum duluan, yang mulai sapa duluan. Insya Allah banyakin pahala, bukan sekedar ibadah kepada Allah, tapi bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Insya Allah. Baru deh kata Nabi yang keempat adalah hablum minallah. Yang keempat kata Nabi, sallu bil laili wan nasu niyam, salat malam orang lagi pada tidur. Tuh, pesan Nabi 4. Tapi 3-nya hablum minan nas, 1-nya hablum minallah. Ini berarti pelajaran buat kita. Nabi itu mengingatkan kepada kita pentingnya kita bukan hanya hablum minallah, bukan saja terkait dengan ibadah kepada Allah, tapi juga bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Terpenting tingkatkan ukhuwah. Insya Allah kalau udah ada tingkatan ukhuwah, maka kita bisa saling peduli satu dengan yang lain. Amin ya Rabbal. Kata ibu-ibu, ustazah, gimana saya mau peduli orang dia nggak demen sama saya? Gimana saya mau senyum orang dia buang muka sama saya?
Bu, kalau dia buang muka, diapain Bu? Kamu gini ya? Muka kan mau kondangan kagak ada wajahnya gitu. Gak punya muka jadinya. Gimana mau baik Ustazah dia melengosin saya? Gimana caranya saya baik Ustazah orang dijulit sama saya? Gimana caranya saya bisa baik dan nolong dia kalau dia nggak demen sama saya? Kata Nabi, tidak apa-apa dia, asal jangan kita. Insya kan orang yang ngaji beda sama orang yang nggak ngaji. Qul hal yastawil ladzina wal ladzina qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Emang sama orang yang ngaji sama orang yang nggak ngaji? Beda orang yang ngaji sama orang yang nggak ngaji. Beda orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu. Tunjukkan kita lebih baik. Tunjukkan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Kita bisa meningkatkan ukhuwah meskipun kepada orang yang belum baik kepada kita. Insya Allah kita menjadi kebanggaan baginda Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Kalau udah begini Bu, niatin aja supaya nanti Nabi kenal kita. Ya Rob, saya sakit hati sama tetangga. Cuma kata Nabi saya harus berbaik-baik. Ya Rob, mudah-mudahan kelak nanti Allah izinkan saya mendapatkan syafaat dari Nabi. Ya Rob, saya udah dipelengosin sama dia, udah dijulitin sama dia, nggak demenin sama dia. Tapi perintah Engkau, anjurannya Nabi, tetap saya menyambung silaturahim. Izinkan kami nanti yang begini, insya Allah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Jadi Bu, pulang dari tempat ini kita perbaiki bagaimana hablum minanas kita, tingkatkan ukhuwah kita kepada sesama manusia agar kelak kita mulia, bukan di hadapan manusia, mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti pantas kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Dikit ya Bu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya masih ada acara lagi, pengennya lama, tapi insya Allah sedikit yang disampaikan berkah manfaat, lebih berkah manfaat kalau bisa kita amalkan. Jadi intinya tingkatkan ukhuwah, jauhi rasa benci, jauhi rasa dengki, jauhi hasad, jauhi sombong, bersihkan hati. Insya Allah kalau hati kita bersih, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari anak nggak bawa manfaat, harta nggak bawa manfaat, tapi yang selamat menghadap kepada Allah, diangkat derajatnya sama Allah, yang datang dengan hati yang bersih, nggak punya dendam, nggak punya benci, nggak punya marah. Meskipun orang marah sama dia, tetap dia menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang tetap bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Amin ya Rabbal. Kalau ada yang memilih hati, udah baca sholawat aja yang banyak. Kalau ada yang terdengar di telinga kita orang julid sama kita, udah baca istighfar aja yang banyak. Insya Allah Allah akan sia-siakan hambanya yang dizalimi, Allah tidak akan sia-siakan hambanya yang sabar, dan Allah tidak akan sia-siakan umatnya Nabi Muhammad yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Jadi mulai hari ini nggak ada yang dendam, dengki, iri ya Bu ya. Pulang dari sini akur semuanya, meningkatkan ukhuwah, insya Allah rembuk di kampung, nanti barang di surga. Amin ya Rabbal. Kita baca Fatihah, kita doakan dulu kita. Bunda Ustazah Hajah Titin, mudah-mudahan Allah limpahkan berkah yang banyak. Para guru-guru, para asatizat juga biar pada berkah semuanya. Yang hadir biar pada sehat, barokah, istiqomah. Kapanpun Allah jemput kita husnul khatimah. Itilkan niyah lahadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Sedikit yang disampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Selamat bermaulid. Nanti pas lagi maulid dibaca, maulid belum dibaca kan ya? Nanti pas maulid dibaca, dengar, simak baik-baik. Ketika nama Nabi terdengar pada telinga kita, langsung kita menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ketika nanti asroqot, angkat tangan, berdoa kepada Allah, karena ketika makhluk qiyam itu waktu yang mustajab buat kita berdoa. Terima kasih. Alhamdulillah, baik majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakillahu khairan.
Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الحسن بن صلاح نوره بحر طفيف لم تكن لفضيل يا صمد يا حنان. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا ربي بالمصطفى بلغ زيارتنا إلى المسجد النبوي والمسجد الحرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Nawaitu kama nawa salafuna sholih. Saya berniat, kami berniat sebagaimana niatnya ulama salafus salih, ulama-ulama yang terdahulu fi hadiri majlis maulid, ketika menghadiri tempat-tempat yang dibacakan sejarah tentang Rasul dan mengundang langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke tempat kita yang barokah ini. Dan juga kita niat takziman karena mengagungkan, wa takriman dan karena memuliakan, wa mahabatan dan karena mencintakan ila hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa biniyati anna Allah yaftahu alaina uluman nafi'ah wa fahman zakiyah wa qalban salihah wa aklan salimah wa taubatan nasuhah wa biniyati husnil khatimah ma'a salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang telah melimpahkan nikmat dan karunia yang besar, menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang wajib syukur, karena umat yang diinginkan oleh umat Nabi-Nabi sebelumnya. Dan kita Allah izinkan menyebut nama Allah. Kita diizinkan lewat lisan kita yang kotor ini untuk menyebut nama Rasulullah. Diizinkan dalam setiap nafas kita ini berbahagia dengan kita duduk. Kenapa kita berbahagia hadir di majelis ini? Padahal kita belum tentu nggak repot, pasti kita repot. Padahal belum tentu kita orangnya luang ataupun senggang. Padahal kita banyak kesibukan. Padahal kita bisa jadi yang datang ke sini sambil ngerasain kaki ngebet, pala ngebet, perut nyeri. Pernahkah kita berpikir, kok hati kita dibikin bahagia? Padahal duit kita 100.000 berkurang 20.000 loh tadi pas kesini. Bukan beli apaan, masukin ke otak, ya kan? Tapi tetap berbahagia. Padahal kita walaupun udah disediain kipas segede-gede gaban banyak banget, masih pada kegerahan, tapi tetap bahagia. Padahal ini kudungan udah mulai gosok sampai gempi banget. Akhirnya kita keluarin buat hari ini kita pakai, tapi tetap bahagia. Padahal ada cucian yang numpuk di rumah, tapi kita ternyata bahagia. Padahal ada yang dari sini lupa bahwasanya belum nyetekin nasi, tapi kita tetap bahagia. Kenapa ini? Kenapa Bu? Wajhaka ya Sa'ad ya Karimal Bidaini Haubuka Shafil Mubarak Wirduna Yauman Nusuri Karena apa? Karena hadirnya Nabi ke kita, jarakkan kedua mata, gitu kan? Lahirnya Nabi ke kita lebih terang dari pelita. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin secara fisik nggak kita lihat, tapi hadirnya Nabi marra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang pandang wajah Nabi yas'ad, dia akan bergembira, dia akan berbahagia. Apapun alasannya, apapun sebabnya, kita bisa hadir di majelis maulid, kita bisa berbahagia, kita bisa dihilangkan kebingungan, kesulitan. Karena apa? Secara tidak langsung mata-mata ini telah memandang yang membuat bahagia adalah Nabi besar Muhammad. Jadi itu sebabnya. Bukan karena kita kalau umpamanya, ya Allah, ntar kayaknya sih kita nih ngaji atau maulid di majelis Mardhotilah ada air yang warna merah sama oranye, pakai batu es nyampe luber, romanya ngefulnya sampai keluar sejuk banget itu ya. Bukan itu yang agak ada juga. Oh ada. Mana saya belum lihat. Bukan. Kalau bahagianya pun karena indikasi itu, mungkin kebahagiaannya sebentar. Baru duduk 5 menit, Yasin baru ayat 15,
tuh air udah habis. Akhirnya bahagianya selesai. Tapi kenapa? Dari awal setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2, setengah 3, sampai sekarang jam 3, ibu masih bahagia karena secara ibu tidak sadari ruh kita, batin kita bersatu dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustazah Aminah membacakan kalimat ucapan selamat datang Nabi ke kota Madinah. Ucapannya gimana? Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahina. Ibu percaya nggak kalau ada pepatah pahit dulu, manis kemudian? Percaya nggak? Percaya nggak? Pahit dulu di dunia, gerah-gerahan di dunia. Di sini memang pada bahagia banget, di rumah mau banyak banget cobaan. Tapi kan kita punya dijanjiin oleh Allah. Tempat bahagia emang bukan di dunia, tempat bahagia itu nanti di surga. Kita dengar datangnya Nabi oleh sahabat Ansor disambut dengan Tola'al Badru alaina. Tapi tahukah kita ibu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk keluar dari kota Mekah mau hijrah ke kota Madinah? Dikepung oleh orang kafir Quraisy kamar dan rumah beliau. Rumah beliau mah kayak rumah ibu gede. Rumah ibu mah kamarnya aja ada 7, atas 3, bawah 4. Yang 4 dikontrakin. Jadi tinggal 3 juga ya. 4 dikontrakin. Rumah Nabi nggak besar. Sayyidina Ali, sahabat Nabi, juga sepupu Nabi, juga menantunya Nabi, rela menggantikan posisi Rasulullah di atas kasurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal mana diintip sama orang kafir, Muhammad masih hidup. Pan dia mah kagak manggil Nabi Muhammad, larang dia mah musuhnya. Ibu juga kalau sama yang bukan musuh mah pakai empok, pakai kecil, pakai teteh, pakai mbak. Giliran ngomongin musuhnya mah masih gablok. Untungnya jamaah di sini nggak pada punya musuh. Punya musuh nggak? Jadi nggak pernah ngomongin masih gablok, nggak pernah kan? Berarti nggak pada punya musuh. Asal mana diintip lagi, deh Muhammad masih hidup. Dia jongkok lagi, dia jaga. Padahal Nabi ditemani oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah keluar dari rumah Nabi, diperintahkan oleh Allah ambil pasir, bacain ayat dalam surah Yasin yang ibu semuanya udah pada apal ngelotok di luar kepala. Mana ayatnya? Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa arsaynahum fahum la yubsirun. Kalau di Masjidil Haram kan musuhnya kita itikaf kan askar ya. Tuh askar bawaannya banyak ngusir kita, baik kagak boleh pisan itikaf lama-lama. Kalau pas pengen di dekat Ka'bah atau di mana aja pokoknya udah mendekati waktu sholat nih, 1 jam sebelumnya resep banget ya, ya Allah ya aja, sorry. Akhirnya saya bilang gini, ya Allah maaf ya, dia bukan musuh saya, tapi kan saya pengen itikaf di sini. Langsung aja, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa arsaynahum. Belah sono udah diusir, belah sini udah diusir, belakang saya diusir, saya serombongan Ini alhamdulillah, makanya itu kabul maksudnya. Alhamdulillah. Bukan
itikaf, biar jangan diganggu sama dia. Kita baca ini tuh biar dia kagak ngeliat kita. Yang penting Allah yang lihat kita, gitu Ibu sekali. Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar masuk waktu subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Ali buka selimut, orang-orang kafir pada kaget. Wah, benar ini mah benar pisan. Kita dibohongin. Itu orang kafir Quraisy orang bojong kayak. Jadi ngomongnya begitu. Makin gerem, makin geregetan, makin kesel. Sama Rasulullah SAW, Rasul nggak lewatin rute yang umumnya dilewatin oleh orang-orang yang mau pada ke Madinah. Rasul naik dulu gunung diperintahkan oleh Allah. Nama gunungnya Jabal Sur. Apa nama gunungnya? Di bawah Jabal Sur ada gua namanya Gua Sur. Kalau Jabal Nur, Gua Hiro. Kalau Jabal Sur, Gua Sur Ghorifurin. Tempat persembunyian Nabi waktu mau hijrah ke kota Madinah selama 3 hari. Tuh gunung tinggi. Kalau naik 2 jam, turun 2 jam, 4 jam kan tinggi ya? Tinggi nggak? Tinggi. Naik 2 jam, turun 2 jam. Kira-kira itu gunung tinggi nggak? Tinggi. Ibu ada yang udah pernah naik? Sama. Rasul naik masuk ke Gua Sur, ternyata tuh Gua Sur nggak cukup kuat berdiri. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah masuk ke dalam Gua Sur selama 3 hari berdeku. Selama 3 hari berdeku. Apa itu berdeku? Ngelipet lututnya. Nggak bisa berdiri selama berapa hari? 3 hari. Siapa yang mengantar makanan? Putri Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma. Wanita sholihah dalam keadaan hamil besar selama 3 hari, bolak-balik 4 jam naik turun buat nganterin makanan. Dan supaya jejaknya Asma binti Abi Bakar gak kelihatan, ada pengembala kambing yang sengaja dia mengembala naikin Jabal Sur untuk menghapus jejaknya Asma binti Abu Bakar. 3 hari Nabi sebelum hijrah ke kota Madinah bersembunyi dulu atas perintah Allah di Jabal Sur selama 3 hari. Dalam kondisi seperti itu, keuntungan besar bagi Sayyidina Abu Bakar dapat memeluk tubuh mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipelukin Nabi, dipandangin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilihatin dengan penuh kasih sayang. Sayyidina Abu Bakar lihat bagaimana manusia yang paling dimuliakan oleh Allah rela 3 hari berada di Gua Sur untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang mereka sampai bilang begitu Sayyidina Ali yang ada di atas kasur Nabi, Sayyidina Ali nggak diapa-apain karena emang bukan tujuan mereka Sayyidina Ali, tujuan mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian, sampai orang kafir memberikan sayembara, siapa yang bisa nangkep Nabi Muhammad bakal dikasih 100 ekor onta. Pokoknya kalau itu sampai kejadian tuh yang nangkep Nabi berarti dia bakal jadi saudagar onta. Tapi Allah punya rencana lain. Allah berikan selamat Nabi sampai masuk ke kota Madinah, tapi harus ngelewatin perjalanan yang sangat sulit, lewatin perjalanan perjuangan persembunyian. Untuk apa? Untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy Mekah
yang semakin menjadi kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi pahit berakhir manis. Masuk kota Madinah, disambut oleh sahabat-sahabat Ansor, bahkan berebut pengen Nabi yang pertama dudukin tanah-tanah mereka untuk membangun rumah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengucapkan Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Setelah perjuangan Nabi untuk kita, untuk umat Nabi Muhammad SAW, mari kita tumbuhkan mahabbah, cinta, dan niat mengikuti syariat Nabi sampai akhir menutup mata. Insya Allah. Kita hadir di beda RW atau kita hadir di beda tempat, yang menyatukan kita adalah dua kalimat syahadat. Apa dua kalimat syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada satu kalimat yang Nabi paling favorit, yang Nabi paling gemarkan, yang Nabi katakan itu kalimat lebih utama, yang Nabi cintai, dan ucapan kalimat yang selalu diucapkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu kalimatnya? Yang di depan RW 7, RW 8, RW 8, RW 5, Halim. Apa kalimatnya? Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ini bukan kampanye. Saya juga belum tahu Jakarta siapa aja pemimpinnya. Ini mah emang Allah Ahad satu ya. Kemarin kan lagi musim kampanye, rentang banget ini begini. Begini nggak boleh, foto begini nggak boleh, foto begini nggak boleh. Akhirnya bagus juga ketentuan itu. Akhirnya fotonya takbir, Allahu Akbar. Ada dua kemungkinan, begini Allahu Akbar semangat, ada dua awas, awas. Ya bebas deh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling utama untukku dan nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Yang habis sholat belum biasa baca kalimat tauhid, biarpun 11 kali, insya Allah baca ya Bu. Kalau bisa 101 baca ya Bu. Apa kalimatnya? Apa kelebihan? La ilaha illallahu hisni. Kalimat la ilaha illallahu hismi adalah bentengku, benteng keimanan kalimat la ilaha illallah. Benteng dari godaan nafsu buruk adalah la ilaha illallah. Benteng dari sifat buruk kita, pelit, ujub, riya, sum'ah, takabur, bakhil, adalah la ilaha illallah. Wa man dakhala ismi dakhalal jannah.
siapa orang yang masuk pada bentengku, maka ia akan masuk ke dalam surga. Jadi mau mengucap kalimat la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga adalah mengucap la ilaha illallah. Diperbanyak itu kalimat, biasakan itu kalimat, jadiin sebagai benteng itu kalimat la ilaha illallah. Semoga dengan satu kalimat tersebut, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi sudah banyak ilmu tentunya yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Hajjah Qatrun Nada Satri Ahmad. Tentunya tadi hanya menambahkan supaya kita satu, bersyukurlah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ingat, Islam berjaya dengan keringat darah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Syukurilah menjadi umat Nabi dengan menjalankan syariatnya. Yang ketiga, bentengi hidup kita yang akhir zaman ini. Sudah banyak godaan dajjal, maka bentengi dengan kalimat la ilaha illallah. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Titin Nuriyati yang telah menjadi wasilah, sehingga setiap 1 bulan sekali di hari Sabtu yang kedua, waktunya ba'da zuhur, kami berada di Majelis Taklim Mardhatillah ini. Mungkin sudah lebih dari berapa tahun ya? Sekitar 8 tahun atau 10 tahun ya. Alhamdulillah, dari saya masih punya anak kecil sampai sekarang punya cucu masih kecil. Alhamdulillah. Nah, juga terima kasih kepada Ibu RW, Ibu Eda Kartika. Terima kasih kepada panitia penyelenggara Maulid dari RW 07. Terima kasih kepada guru-guru Ustazah Hajjah Masani, Ustazah Jubaidah, Ustazah Hajjah Ida, Ustazah Nur Laila, Ustazah Aminah dan para ustazah yang juga hadir menjadi tamu undangan pada kesempatan yang berbahagia ini. Rahmat, salam, sholawat, barokah semoga disampaikan untuk ahli kubur, khususnya juga yang punya tempat di sini, pewakif Masjid Majelis atau SD ini, keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Ghazali, keluarga besar almarhumah Ibu Ustazah Hajjah Rumini binti Bapak Icin.